Selamat malam para punggawa-punggawa Rice Java ini. Ini ngapain saya habis sholat denger urak-uruk gak taunya ada dua Rice Java. Rice Java, satu lagi Van Flores. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana ini? Di tengah alusista, di antara kalian berdua menjadi bagian dari mafia atau calonnya? Saya mafia alusista. Kalau saya mafia alusista, saya udah jadi triliuner. Gitu kan dari dulu, gitu kan. Betul. Kan gitu ya Bang ya. Menarik sekali ya. Akhir-akhir ini kan dengan wacana yang disebutkan oleh salah satu tokoh perempuan pemerhati militer. Siapa? Koni. Koni siapa? Koni. Rahakunini. Koni Rahakunini. Ya. Kenapa nih? Dia kan mengatakan bahwa dia menyebutkan mafia di alusista di Kemenham itu adalah Madam F, Madam M. Kok bisa dibilang gitu? Nah ini Mr. M. Ya, Madam juga perempuan katanya, mantan artis juga disebut. Itu sangat menguasai. Lah ya iya. Kenapa ibu bisa mengatakan seperti itu? Kok saya mengatakan ini pemberitaan. Ada pemberitaan. Ini Ya. Siap. It's not my statement. Siap. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Orang-orang tingkat Kristus kan mafia. Nah, di sini ada dua orang ini, Van Rice Java sama Van NTT. Tolong didefinisikan dulu apa sih? Saya siapa dulu dong sebut namanya. Oh, Arif Sudah terkenal ya. sudah terkenal. Nah, ini lawanku nih. Master Albertus Van Flores. Iya. Dosen politik. Ya kan? Ya, yang terkenal sebagai penulis. Gimana? Jelas. Jadi gini loh, dalam sebuah wacana itu kan orang gampang sekali mafia. Orang kalau bicara mafia kan pasti orang itu konotasinya adalah orang yang melakukan penggelapan, pemalakan, pencurian. Ini bukan pencuri lagi mas. Kalau pencuri itu maling ayam, ini perampokan, markup. Markup itu namanya. Markupnya nggak tanggung-tanggung mas, 40 sampai 50%. Apanya? Mafia alusista itu? Iya. Ngeri juga ya, gila ya. Pabrik. Ngeri kali. Nah, dari riset yang saya baca itu kononnya DPR RI sebelum tahun 2019-2014 itu juga kecipratan fee sebesar 10-13% dari nilai yang dibelanjakan untuk anggaran alusista. Gila ngeri banget ya Bang. Jadi kalau misalnya sangat fantastis triliun, pasti anggota-anggota DPR sebelumnya itu 10 triliun atau 13 triliun. Luar biasa. Fantastis. Bacaan ngerampok. Iya, bacaan rampok. Pasti dirampok tuh Bang. Nah, sekarang tolong Mas Poyu, Mas Arif Poyuwono diterangkan apa sih mafia alusista. Bahkan kemarin saya membaca mafia alusista fight back Menhan Prabowo. Jadi gini Rin ya, sampai hari ini yang saya tahu nih ya, boleh juga dicek di seluruh jejak digital ya, bahwa pemerintahnya Jokowi dengan Menhannya Prabowo sampai hari ini belum beli alusista. Oh, belum beli gitu kita. Kenapa? Ya satu kan masalah keuangan. Keuangannya kan dirubah, anggarannya lebih diarahkan untuk bagaimana menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat dampak Covid. Berarti mafia alusista ini itu berarti terjadi pada pemerintah sebelumnya. Lah iya, sebelum Prabowo jadi Menhan banyak mafia alusista. Ya kan? Nah, itu kan diarahkan untuk gimana nyelamatin masyarakat. Bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat itu menyediakan misalnya vaksin. Negara kan beli vaksin mahal triliunan. Terus membeli kur kan, terus untuk program prakerja. Nah, lebih banyak diarahkan ke sana sekarang dana-dana anggarannya. Jadi dikalahkanlah dana anggaran untuk alusista. Jadi belum beli. Nah, aku mau kasih tahu nih Bang Alvitus ya. Sepengetahuan saya,
Jadi ya kalau Bang Alvitus dulu nih sebelum Prabowo jadi Menhan, ya cuman dengan secari kertas nih, gitu. ya kan pengangkatan jadi agen dari pabrik-pabrik marketing lah, alutsista di luar negeri. Iya. Ini udah bisa ikut tender nih Kemenhan, ya kan? Nah di sini nanti dia ini, ya si agen-agen ini kerjasama nih, dia nawarin ke anggota DPR RI agar menyiapkan anggaran untuk Kemenhan belanja alutsista, misalnya beli tank, beli pesawat, beli kapal selam, ya macam-macam beli lah, peluru macam-macam lah ya. Itu. Nah anggarannya ini digiring. Nah nanti oknum-oknum DPR RI ini dapat fee dari agen-agen ini. Bancaan yang tadi 10 sampai 13%. Nah nanti diberikan juga nih kepada tikus-tikus di Kemenhan sebelum Prabowo, ya bisa sampai 20-30%. Berarti perampokan ini terencana dan terstruktur. Nah sekarang ya saya ini orang yang paling tahu Prabowo siapa. Iya. Prabowo itu kalau mau beli apa-apa maunya langsung ke pusatnya, ke pabriknya. Prinsip ekonomi. Bukan dia pengen tahu misalnya dibuatnya bagaimana, bahannya apa, kualitasnya gimana. Dia ingin tahu langsung ke pabrik. Nah jadi sekarang ini Prabowo jadi Menhan, dealingnya langsung sama pabrik. Lah yang mampu semua sekarang agen-agen ini. Lah agen-agen ini sekarang fight back ke Prabowo, gitu kan. Udah merasa nyaman. Sampai-sampai nih ya, ada yang mau operasi supaya Prabowo nggak jadi Menhan. Padahal Pak Jokowi itu paling percaya sama si Prabowo. Karena dia paham tentang hal itu. Ayo gambreng. Jadi mafia alutsista ini terjadi sebelum Prabowo. Nah sekarang Prabowo itu sistem beli alutsistanya langsung ke pabrik. Satu, dia akan tahu bagaimana teknologi. Kedua, yang penting kan harga. Bagaimanapun juga kan. Yang ketiga, Prabowo itu selalu bilang dulu ya, waktu sebelum jadi Menhan, kalau ada pabrik di luar negeri alutsista itu, ya kalau bisa dia transfer teknologi. Dan kalau lewat agen nggak bisa, gitu loh. Karena kalau lewat agen transfer teknologi udah bisa dibuat di Indonesia, agennya nggak laku. Ya kan jadi begini Pak Pitus ya. Prabowo ini sekarang langsung ke pabrik belinya. Gitu loh kan. Jadi menghindari ijon, menghindari. Lebih efektif, lebih murah dan lebih terbuka. Dan itu beberapa oknum merasa periuk nasinya kejuling, jadi gundul-gundul pacul. Itu tadi langsung ke pabrik itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengurangi kecurangan yang terjadi. Selain kebijakan Prabowo itu terkait dengan kebijakan masalah alutsista itu langsung ke pabrik. Nah itu dia. Selain itu kan ya. Jadi kan memang nggak ada yang salah kan. Mbak Koni ngomong ya bagus. Ya kan saya rasa Mbak Koni ngomong ini karena mafia-mafia yang zaman dulu. Ya kan? Tidak ada hubungan dengan Prabowo. Gitu loh. Tapi memang ya kita tahu bahwa saat sebelum Pak Prabowo menjadi Kemenhan itu kan termasuk plus area. Kita tidak pernah pabrik ya, khususnya tidak pernah terbuka melihat akuntabilitasnya, berapa anggarannya, berapa yang dibelanjakan, terus senapan itu dipakai di mana, kita punya tank berapa kan nggak tahu tuh kita. Seharusnya kan hari ABRI 5 Oktober itu dipublish dong ke publik. Nah kita punya apa ini kan enggak kan. Nah si Prabowo ini sekarang pengen buka semua. Ya kan belinya kebakaran jenggot itu mafia alutsista. Ya kan? Ya termasuk teman-teman yang terlibat di DPR. Lah ya iya. Nah ini ya. Wah gawat itu. Hati-hati loh, saya laporin ke KPK semua. Saya punya buktinya. Betul. Kayak misalnya PTDI itu, Rin. Bisa masuk penjara semua. Tentang pengadaan alutsista helikopter itu semua. Itu yang laporin Serikat Pekerja BUMN. Saya udah tahu Pak Pitus. Siapa anggota DPR RI sebelum tahun 2019. Ya lapor aja ke KPK. Pemain mafia alutsista Pak Pitus. Nah, menurut Pak Pitus gimana? Jelas itu. Secara politik, apa sih yang diarahkan sebenarnya? Jadi gini, itu soal
terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni itu mungkin sudah tercium sebelumnya tentang mafia alutsista itu. Yang mau fight back ke Ya, Prabowo. ya. Kalau saya begini nih melihatnya. Jadi terlepas itu terjadi pada era Prabowo atau tidak, tetapi yang pasti keinginan dari Ibu Koni itu supaya pemerintahan itu terbebas dari masalah korupsi. Boleh kan. Iya. Tapi perlu dicatat loh. Iya. Bahwa bukan di era Prabowo. Mafia alutsista. Highlight. Nah, jadi ini kayaknya ya mafia alutsista tadi balik dendam sama Prabowo kan ya. Iya. Nah sekarang gini Pak. Periuk nasinya. Nah sekarang begini, kalau memang Ibu Koni itu mendengar atau tercium itu soal mafia alutsista itu, sekarang bagaimana reaksi dari KPK? Nah, yang pasti kan gini loh, Prabowo selama jadi Menhan belum belanja alutsista. Betul. Dia mau korupsi apa? Belanja aja belum. Belum aja belum. Duit nggak megang. Nggak megang. Iya. Cuman angka doang, tapi Angka belum doang. keluar, belum ada kan. Ya, betul. Jadi yang disebut mafia alutsista iya sebelum Prabowo. Jadi yang seorang ini sekarang ini Prabowo konon ini adalah seolah-olah di atas kertas ada bukti, tapi kita belum transaksi. Belum ada duitnya. Ini contoh nih kan, coba jejak digital Prabowo. Prabowo pergi ke pabrik-pabrik. Iya. Ya kan misalnya ke Turki dia Iya. melihat pabrik apa kan, terus ke Di Amerika, United States, ya kan, terus Inggris. kemana ke Inggris. Nah. Dia ada pabrik langsung. Berarti bisa kena dong dengan sebelumnya. Ya mungkin aja mereka semua kena aja kan. Tapi kadang-kadang kita juga tahu tidak. Ya, ini namanya tikus-tikus praduga tak yang di bersalah. dalam itu. Tikus-tikus yang di dalam. Nah, Iya. ini kan cabut ganti Jadi budi, sekarang ganti ini ganti. pada kebakaran jenggot. Sekarang ini yang kita ini kan adalah mafia yang sudah lama bercokol di sini. Nah, Loh, saya- berarti logikanya begini. Dan Kalau saya- yang benar seperti itu yang terjadi, berarti parlemen sebelumnya itu itu dia harus ikut bertanggung jawab dong. Nah, Nah, itu. kita nanti itu next step. Next step. Sekarang the golden bridge ya adalah kita melaporkan ke KPK. Kita kan punya KPK dong. Nah, Iya. itu dia. Karena ini adalah G2G kan. Tapi yang pasti gini kan tadi saya jelaskan ya, bahwa Prabowo ini sekarang belanjanya ke pabrik. Nah, iya. Langsung. Prinsip ekonomi dan Artinya transportasi bisa lebih murah Ya. dari Ya. harga yang ditawarkan para mafia Ya. alutsista. Jadi aturan gini, Pak Prabowo ini dengan belanja ke pabrik sudah menyelamatkan duit negara anggaran belanja negara. Ratusan triliun loh. Nah, iya. Iya, iya, Dan iya. itu bisa digunakan untuk Hal yang hal lain. yang lain. lebih berguna. Yang bisa Manfaat. COVID, Ya. Orang miskin. pembangunan Nah, pertanian. iya. Betul. Jangan dibuat bancaan atau Nah, korupsi itu dia. berjamaah. Betul. Wah, menarik sekali tuh. Oke, Rin. Ya, Oke, menarik itu. kita Ya. mau melanjutkan gerhana bulan. Wah,